إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, lalu kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, lalu kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang orang-orang munafik, lalu kemudian pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap orang-orang munafik. Ada sebagian pendapat bahwa pada ayat yang ke-17 itu adalah perumpamaan orang-orang kafir. Ada dua perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mulai dari ayat 17 sampai ayat 20, yaitu yang pertama Allah mengumpamakan mereka dengan api. Kemudian yang kedua Allah mengumpamakan dengan hujan yang turun dari langit yang begitu lebat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, bahwa orang munafik ini seperti orang yang berupaya menyalakan api. Maksudnya bahwa orang munafik ini sebenarnya orang yang kemudian berusaha mengambil manfaat dari agama Islam ini. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, masem pajameto, lalu kemudian mereka berpenampilan seperti penampilan orang-orang yang beriman, sehingga kemudian harta mereka, nyawa mereka, kehormatan mereka dijaga di dalam Islam. Nah, sebab pada kiselen istauqada nara falamma adaat ma haulahu, sehingga ketika mereka mendapatkan manfaat dengan bersinar atau mendapatkan cahaya atau bercahaya di sekeliling mereka, zahaballahu binurihim, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya itu. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang kemudian mengambil keuntungan dari agama Islam ini, walaupun sebenarnya mereka tidak mengambil manfaat berupa keimanan. Dia nama tepe. Mereka hanya sibuk dengan dunia, keuntungan-keuntungan dunia yang mereka cari. Nareko pale engkana sapa rilanda agama selengenge, ia rotulina sapa baca-baca ia weddinge, misalnya baca-baca urani, ataukah baca-baca yang bisa meningkatkan rezekinya padahal sebenarnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rona sapa, ya rotulina sapa, bagaimana kemudian agama ini diambil untuk kemudian sienre ke ngidalekna. Yana tu naompo istilah nareko melo kina semak kecue di tei tau melo dia cueri li atau tongelinona
Ini adalah prinsipnya orang-orang munafik. Kenapa di dalam beragama kita melihat dunia? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan bagi orang-orang munafik. Mereka mengambil keuntungan dunia, berkedok agama. Ya rosina sapa sikiri-sikiri yang kemudian tiba-tiba dia menemukan uang di balik bantalnya, lalu kemudian tiba-tiba ada yang membawakan uang seperti ini dan seperti itu. Yang dia cari adalah sesuatu yang bisa ditempel di rumahnya, baca-baca dan seterusnya. Apakah agama Islam ini turun untuk itu? Atau kemudian agama Islam ini sebenarnya ingin menyelamatkan kita dari godaan dunia, lalu kemudian kita masuk surga? Papenya menafong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia akan ditinggalkan. Nekia orang-orang munafik maka tiatosi, seolah-olah dia ingin tinggal dan kekal di dunia. Makanya ketika mereka sedang mengumpulkan nikmat ini, adaat ma haulahu, bersinar di sekitar mereka, mereka menganggap bahwa ia pakai amalan-amalan yang tidak berdasar, zikir-zikir yang dia lakukan, puasa-puasa yang tidak ada syariatnya, senreka ngidalena, dia menganggap bahwa itulah Islam. Zahaballahu binurhim, lalu kemudian Allah mencabut cahaya tersebut. Ulama tafsir menjelaskan Allah mematikan mereka. Ketika mereka menikmati ke dunia ini, manfaat dari beragama, seharusnya mereka terpetunjuk, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut cahaya itu. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Ataukah di antara makna yang bisa kita ambil di sini bahwa sebagian orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak berdasar tadi ini, dan mereka adalah orang-orang munafik, lalu kemudian Allah mencabut manfaat tersebut, cahaya tersebut, lalu kemudian mereka, Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Iana tu kemudian muncul istilah nasa ia motoro sedih biasa pakai masa padalle nama nomo daleku maku kue dene nelo. Dan sekarang sudah tidak mempan lagi makundru nasa baca-baca dena makundru. Itu adalah jebakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jebakan yang kemudian mereka terjebak, yang mereka kira bahwa amalan-amalan itu yang meningkatkan rezeki mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu yang mengizinkan untuk kemudian rezekinya bertambah, bukan karena amalannya, tania. Lalu kemudian tiba waktunya Allah mencabut cahaya tersebut, manfaat tersebut, lalu Allah membiarkan mereka. Ini Rasul mempunyai istilah maka dia nelo jaji baca, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mencabut cahayanya dan membiarkan dia hidup terombang-ambing dalam kesesatan. Lalu kemudian mereka mengatakan, biasa waktu tak dia dah sempajang menggelo-gelo masa di dale di sana mas sempajang ki, begitu ujian datang, lalu kemudian menyebabkan dia itu semakin jauh dari agama Islam. Ini kesalahan di dalam beragama. Sinasangi kalau kemudian dia beragama lo si umpor dalena, padahal rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi hati orang-orang yang beriman selalu lapang, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini summun, tuli telinganya, dia nang telinga apa pengajar, bukmun, kemudian bisu. Walaupun dia tahu kebenaran, dia tidak akan menyampaikan kebenaran tersebut. Umyun, mereka tidak dapat melihat kebenaran. Biar bagaimana kemudian kita jelaskan kepada dia, ini loh,
Dia terima. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah dunia. Ya penelon maka cuek kalau kemudian yang dia ikuti itu ustadz atau kiainya, kalau kemudian dari segi dunia itu memiliki harta yang banyak. Ini keliru di dalam beragama. La yarji'u. Orang yang sudah tuli dan elok kali pengajar, orang yang sudah kemudian mulutnya tertutup tidak bisa mengucapkan kebenaran, orang yang pandangannya penglihatannya tertutup tidak bisa melihat kebenaran, mereka ini orang-orang yang tidak akan pernah kembali kepada jalan yang benar. Inilah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu berupa perumpamaan orang-orang munafik seperti orang yang berusaha menyalakan api. Kemudian yang kedua, kedai Allah Ta'ala, o kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, ataukah seperti hujan yang lebat turun dari langit, fihi zulumat, yang mengandung kegelapan-kegelapan. Ya, nasabah itu kebosiwi, dan di sini menunjukkan bahwa ini menunjukkan di waktu malam. Lalu kemudian awan itu berkumpul, itu menciptakan kegelapan. Lalu kemudian hujan itu turun, lalu kemudian juga menciptakan kegelapan. Fihi zulumat, kegelapannya berkali-kali lipat. Wa ra'dun wa barkun, ada suara petirnya. Wa barkun, ada kilatnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq, mereka kemudian menggunakan jari-jari mereka menutup ke telinga mereka. Hadaral maut, mitomang kelingawi. Hadaral maut, sebab mereka takut terhadap kematian. Di sini yang dimaksud dengan hujan yang lebat itu adalah Al-Quran. Begitu hidayah mendatanginya, datang kepadanya penjelasan, datang kepadanya ra'dun. Ra'dun ini adalah ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Datang kepadanya perintah, terdapat kepadanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak bergerak, hatinya tidak sadar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tutup telinganya. Sinasengiro pahange yang kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah akan kemudian menghalangi atau merusak rezekinya. Lalu kemudian muncul istilah maka dayaro itanasa tutunggalinawana mundur. Kenapa? Nasabak na cueri ro pahangi. Dia ikuti pahamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin datang ke masjid salat berjamaah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meegani nasalai, tidak kemudian melakukan kesyirikan ini dan itu, tidak membuang telur di sana atau melepaskan hewan di sini. Megani nasalai, lalu kemudian kehidupan dunianya mundur. Lalu muncullah cerita mengatakan iter. Ini adalah tipu daya syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an datang kepadanya begitu jelas, seperti hujan yang begitu lebat, yang harusnya bermanfaat sama dia, membersihkan dia, memberi minum kepada dia, menumbuhkan tanamannya, menyuburkan tanamannya, kan tetapi kemudian itu tidak bermanfaat kepada orang-orang munafik. Jelaskan ini ayatnya, dene loman kelinga. Jelaskan ini hadisnya, tidak mau dia dengar. Padahal orang-orang yang mengajaknya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Tidak pernah dia lihat berdusta, dene kenita belena. Tidak pernah dia lihat itu orang itu menipu. Lisa masigi, dia diajak kepada kebaikan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh kaumnya, padahal Rasulullah adalah orang-orang yang terpercaya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadar. Kenapa orang-orang munafik ini takut mati? Terus terang idi ugiye pelaurki megalade di tauri metoni ko penganruan yehe. Kita takut di sini penunggunya ini, kita takut di sana penunggunya ini, kita takut pembalinya ini, pembalinya itu. Kenapa kita tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia asal ngaleta materu. Lalu kemudian kita takut kepada makhluk.
Kita tidak takut kepada manusia dan pada makhluk. Tahu kenapa kita tidak mengatakan bahwa kita sama-sama makhluk? Kalau dia jin, dia durhaka kepada Allah, kenapa saya harus takut? Saya beriman kepada Allah, mas sempajaka peloraki mengalada di tauri, mengalada melo di teperi. Padahal kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaga kita, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menguasai dan mengatur segala makhluk yang dia ciptakan. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa lahum masyaufi, setiap kali ada cahaya kilat ini, setiap kali ada hidayah Al-Quran penjelasan, masyaufi dia berjalan, dia ikuti itu. Ada juga perasaan di dalam hatinya untuk mengikuti petunjuk, tapi tidak kuat, dia malesi. Kenapa dia tidak meninggalkan lingkungannya, dia tidak meninggalkan kebiasaannya? Wa idza azlama alaihim qamu, kalau sudah tidak ada cahaya lalu kemudian dia berhenti. Apalagi kalau runtuk kemudian dengan teman-temannya. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, seandainya Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pendengaran dan pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dari sifat kemunafikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar banyak ayat ini, itu menunjukkan bahaya dari sifat kemunafikan tersebut. Dan berusahalah menjadi orang-orang yang bertakwa agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang beruntung itu adalah dihindarkan dari siksaan lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Percayalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan kita ini semua hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membalas kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berupa kebaikan, kita akan dimasukkan ke dalam surga, tapi jika itu adalah keburukan, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واعل كلمتك الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.